Namamu besar dan termulia. Namamu adalah nama di atas segala nama. Nama yang sanggup mengubahkan hidup kami. Nama yang sanggup menyembuhkan kami. Nama yang menghibur kami. Bahkan nama yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kuasa dalam namamu. Dan dengan kuasa dalam namamu kami boleh berdoa dan menerima jawaban doa kami. Terima kasih buat firman-Mu, sebab langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu itu akan tinggal tetap. Semakin lama dunia semakin gelap. Semakin dunia bertambah gelap, semakin kami memerlukan terang. Firman Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus, berbicaralah dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang adalah isi hati Tuhan buat kami semua orang percaya. Baik kami yang hadir di ruangan ini, ataupun kami yang ikut ibadah secara streaming, kiranya hari ini kami akan pulang sebagai orang-orang yang sudah menerima satu pesan Tuhan buat hidup kami. Nah, terima kasih, Roh Kudus boleh luasa bekerja, mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap kami, sehingga kami semua terima berkat besar. Terima kasih dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian semuanya, shalom, selamat pagi saudara sekalian. Terima kasih, pertama-tama terima kasih buat dukungan doa saudara sekalian untuk meninggalnya mama saya. Sudah dikuburkan di Pontianak saudara sekalian, dan semua berjalan dengan lancar. Terima kasih buat dukungan doanya. Saudara sekalian, ada satu tambahan penting, yaitu di Green Lake itu mulai minggu depan, mulai awal September itu ada tambahan ibadah 1 kali jam 9 pagi saudara sekalian. Ini terutama buat mereka yang ada dari Green Lake. Mereka sudah meminta supaya ada ibadah yang lebih pagi daripada yang jam 11. Ya, jadi kita kemudian berpikir yang jam 11 sudah sangat sesak sekali. Kita putuskan untuk nambah 1 jam ibadah di jam 9, saudara sekalian. Saudara terkasih, menurut rencana, kalau jadi suatu organisasi namanya Mars One, itu akan membangun pemukiman manusia di planet Mars. 2 tahun lagi, 2027. Okay. Nah, ketika mencari orang, mereka itu memberikan satu hal yang penting. Bahwa ini kalau orang mau ikut ke planet Mars, itu sekali pergi nggak pulang. Ya, pergi dan takkan kembali. Nggak kayak nyanyian, aku pergi untuk kembali. Ini pergi dan nggak bakal kembali lagi. Mars One katanya mencari orang-orang yang berpendidikan tinggi, yang siap mati di planet lain. Ya. Nah, di Australia itu peserta yang mendaftar dikumpulkan untuk satu seminar berjudul One Way Ticket to Mars. Tiket sekali jalan ke planet Mars. Karena berangkatnya itu sekali jalan itu 7 bulan. Itu yang paling cepat ya. Yang agak lama bisa 2 tahun. Kalau salah waktunya muternya lama sekali sampai 2 tahun. Nah, jadi orang-orang siap mati. Diundang untuk mati. Menurut saudara-saudara, kira-kira banyak apa dikit yang melamar ini? Yang melamar ini saudara sekalian adalah 200.000 orang. Banyak sekali orang sudah bosan hidup. Oke. Setelah disaring, akhirnya tinggal 100 orang. Kabar buruknya adalah ini proyek nggak jadi. Ya, duitnya nggak cukup soalnya. Oke, jadi proyek dibatalkan. Saya menyampaikan ini saudara sekalian, karena kita seringkali mengira gini. Kalau kamu mau narik banyak orang datang, janjikanlah keamanan dan kenyamanan. Ya enggak? Oh iya. Kalau saudara-saudara itu mau cari orang, untuk orang datang, janjikanlah keamanan dan kenyamanan. Problem dengan cara ini adalah, akhirnya Anda hanya dapat orang-orang yang cari keamanan dan kenyamanan. Contoh ya, umpama ya. Ini ada iklan di Australia. Okay. Menarik sekali. Pekerjaan terbaik sedunia. The best job in the world. Saudara baca itu tulisannya di situ, saya tulis itu, apa aja kerjaannya. Lokasinya itu adalah di pulau-pulau di Great Barrier Reef, di bagian timur Australia yang sangat amat indah sekali pulau-pulaunya. Okay. Kerjaannya itu cuma penjaga pulau. Gajinya luar biasa, itu 150.000 dalam waktu 6 bulan. Itu kan berarti kira-kira 2 miliar itu. Cuma kerja 6 bulan saja itu. Kerjaannya apa? Bersih-bersih ya, kalau ada kotoran sedikit, kemudian pergi terima itu, ngecek itu surat-surat. Itu saja kerjaannya, terus bikin laporan. Tidak perlu pengalaman kerja, semua orang boleh melamar. Yang melamar berapa orang? 30
ribu orang dari 200 negara wilayah di dunia. Oke, yang terpilih cuma 1 orang. Pekerjaan terbaik sedunia, saudara sekalian. Itu kalau saudara mencari orang buat duduk-duduk, ongkang-ongkang kaki, ya iklannya macam begini. Tapi kalau saudara mencari prajurit, iklannya beda. Ya, iklannya itu beda. Umpama, contoh, tentara Amerika, oke, rekrut tentara. Iklannya macam begini, warrior wanted, dicari, oke, seorang pejuang. Awal abad lalu, ada satu iklan muncul di Inggris, mencari kru untuk perjalanan ke Kutub Selatan. Saya tunjukkan ya iklannya ya. Oke, saya tidak sempat menerjemahkan, tapi kira-kira bunyinya begini. Dicari orang-orang untuk terlibat dalam perjalanan berbahaya, upahnya, gajinya kecil, cuaca dingin yang membekukan, berbulan-bulan dalam kegelapan total, bahaya terus-menerus, tidak dijamin bisa pulang. Berapa orang yang mendaftar? Cuman cari itu 50 orang, yang daftar 5.000 orang. Oke. Nah, saudara sekalian, ketika saya lihat iklan ini, saya tanya diri saya, ketika Yesus dari Nazaret mencari pengikut, cara iklan dia bagaimana ya? Dia pakai cara yang mana? Dia pakai cara ini. Lukas 9 ayat 23 sampai 24. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Jadi jelas sekali Yesus itu tidak mencari pelancong. Nggak cari turis. Dia cari tentara, dia cari prajurit saudara-saudara sekalian. Maka kalau gambarannya adalah kalau saudara disuruh pilih, ini yang mana ikut Yesus antara 2 kapal, yaitu ini kapalnya ini ada 2 pilihan, 1 kapal pesiar, kedua kapal perang saudara sekalian. Menurut saudara-saudara, ikut Yesus itu kapal yang mana saudara sekalian? Ya. Nah, kalau saudara-saudara naik kapal pesiar, udah tahu kan naik kapal pesiar ngapain aja di sana. Kalau orang naik kapal pesiar, yaitu dia adalah seorang penumpang, seorang tamu, seorang bahkan raja yang harus dilayani. Oke. Kemudian naik kapalnya itu untuk apa? Untuk bersenang-senang. Lalu kemudian tidak perlu kerja, tahu beres, mewah dan nyaman. Itu kapal pesiar. Nah, kalau kapal perang bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kapal perang saudara sekalian, penumpang itu adalah tentara. Ya, yang harus taat perintah. Naik kapal untuk berperang bukan untuk bersenang-senang. Semua kerja keras, ambil bagian, saling melayani, dan kenyamanan terbatas, suasana siaga terus. Itu saudara sekalian jelas sekali. Yesus itu ketika menawarkan kepada kita ikut dia minta kita yang naik kapal perang saudara sekalian, bukan kapal pesiar. Jadi dari awal dia bicara pahitnya dulu nih. Dia nggak poles-poles supaya terlihat manis dan orang mau ikut. Dia berikan realita apa adanya. Seseorang kalau mau ikut Yesus, tolong dibedakan dengan orang percaya Yesus. Percaya Yesus itu nggak perlu bayar harga. Ikut Yesus, itu yang mahal sekali. Harus bayar harganya bahkan dengan nyawa. Jadi karena itu bagi Yesus jelas sekali jumlah itu bukan ukuran. Jumlah bisa besar tapi semua cari kenyamanan. Bahaya. Ya. Nah saudara terkasih, Yesus itu saya tadi katakan itu bicara pahitnya. Tapi tolong pahami, pahit yang dimaksud Yesus benar-benar pahit. Menyangkal diri dan pikul salib itu bukan sekedar hidup nggak nyaman. Nggak nyaman adalah begini, barang siapa mau ikut aku, ia harus siap hidup tanpa AC dan internet. Itu namanya hidup kurang nyaman, saudara sekalian. Okay. Barang siapa mau ikut aku, ia harus siap mengalami cuaca buruk, ya hujan terus. Itu namanya nggak nyaman, saudara-saudara sekalian. Tapi menyangkal diri itu beda, saudara sekalian. Menyangkal diri adalah contoh berpuasa. Biasa makan 3 kali sehari. Sekarang 3 hari sekali, saudara-saudara sekalian. Itu namanya nggak nyaman. Ya, okay?
Menyangkal diri adalah kurangi belanjamu, padahal pengen sekali belanja, itu menyangkal diri. Nah, saudara sekalian, menyangkal diri adalah berhenti merokok. Oke? Ya. Itu namanya, saudara sekalian, menurut saya sih itu namanya nggak nyaman sih, sekalipun sehat. Tapi pikul salib itu lebih dari sekedar tidak nyaman. Kenapa? Karena salib itu adalah lambang kematian. Salib adalah alat untuk menghukum mati seseorang. Hanya ada satu jenis orang yang disuruh pikul salib. Yaitu apa? Orang yang disalib. Hanya orang yang disalib yang disuruh pikul salib. Jadi sudah jelas ketika Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, ia harus pikul salib. Bukan cuma pikul, nanti disalibkan soalnya. Ya. Nah, saudara sekalian, ketika Yesus berkata, ikut aku harus pikul salib, dia itu bukan berkata bahwa kita harus siap hidup nggak nyaman kalau mau jadi pengikutnya. Dia bukan sedang berkata kita harus bersedia capek dan keringatan kalau jadi pengikut Yesus. Ketika dia suruh kita pikul salib, dia sedang ajak kita semua untuk mati. Pengikut Yesus yang sejati tidak hanya orang yang siap hidup tidak nyaman, tapi hidup tidak aman. Dan yang bikin tambah gak enak adalah ada kata ini, pikul salib setiap hari. Setiap hari ini bikin saya gak nyaman, oke? Saya pengen pikul salib kalau bisa seumur hidup sekali aja lah. Atau lama-lama sekali kalau lagi badan lagi segar gitu ya, lagi kuat gitu ya, lagi enak pikul salib. Ini setiap hari. Tapi saudara akan tahu satu hal, bahwa lebih baik pikul salib setiap hari daripada pikul salib setahun sekali. Ya. Karena kalau saudara pikul salib setiap hari, lama-lama itu salib enggak berasa. Kalau sebulan sekali, sakit benar saudara sekalian. Tiap kali udah badan agak enak, kena salib lagi. Ya. Nah jadi saudara sekalian begini loh. Orang itu mesti mikir dan ngitung-ngitung kalau mau ikut Yesus. Kita baca Lukas 14 ayat 27 sampai 33. Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya, mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Lalu dia kasih ilustrasi yang kedua. Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan. Apakah dengan 10.000 orang, ia sanggup menghadapi lawan yang menghadapinya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh, untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ini kata-kata yang berat sekali. Jadi kata Yesus, saudara sekalian, Tuhan kita, mikir dulu sebelum ikut Yesus. Tapi adalah penting saudara melihat bahwa selain dia suruh kita mikir, di sini terkandung satu hal yang sangat penting. Yesus berikan kepada kita pilihan. Tidak ada satu siapa boleh berkata, saya dipaksa ikut Yesus. Enggak ada. Saudara sekalian, setiap orang itu bebas mau pikul salib atau tidak. Mau ikut Yesus atau tidak. Nah kenapa ini dibuat sulit? Kenapa kesannya dibuat sulit? Dan memang dibuat sulit saudara-saudara sekalian. Karena ada 3 hal. Nomor 1, karena ini memang kenyataannya. Ini realita, ya. 2 Timotius 3 ayat 12. Ini jelas sekali nggak bisa diragukan. Oke. 2 Timotius 3 ayat 12. Saudara perhatikan ayat ini. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Perhatikan kata penting ini. Memang, oke. Memang ini penting. Memang itu artinya apa? Memang itu artinya ini yang seharusnya. Ini yang selayaknya, ini realita, ini fakta. Paulus ikut Yesus, dia nggak berusaha poles-poles
supaya kelihatan ringan dan cantik. Dia bicara apa adanya, saudara-saudara sekalian. Ikut Yesus itu bisa terkesan indah kalau saudara lihat orang kawin di gereja. Tadi malam, saudara sekalian, bulan ini saya udah lihat 2 orang kawin, oke? Satu di Surabaya, satu di Jakarta tadi malam. Waduh, megahnya bukan main, saudara sekalian. Depan saya ada Bapak Pendeta, saya bilang sama dia. Saya bilang, Anda tahu nggak? Saya bilang, ada satu orang saya kenal, itu jadi Kristen gara-gara lihat orang kawin. Beneran loh. Jadi Kristen gara-gara lihat orang kawin itu. Dan dia bilang begini, wah orang Kristen kalau kawin cakep. Kenapa? Pakai baju putih-putih katanya ya. Itu buntutnya itu sampai berapa meter ke belakang. Cantik sekali. Aku pengen jadi Kristen. Dia jadi Kristen loh. Oke, kenapa? Karena dia pengen kawin secara Kristen. Kalau agama yang dulu tuh dia bilang gak bagus, saya jadi Kristen aja deh. Jadi Kristen saudara sekalian. Tapi Kristen sungguh-sungguh ya, maksudnya dia bukan sekedar Kristen, belakangan dia jadi sungguh-sungguh. Jadi orang bisa terkesan saudara sekalian, ikut Yesus biar terkesan indah, kalau lihat orang kawin di gereja saudara sekalian. Ya. Tapi ikut Yesus itu bukan cuma hari pernikahan, tapi hari-hari sudah pernikahan. Itu yang seringkali berat saudara sekalian. Oke. Ikut Yesus terlihat indah kalau ikut kebaktiannya. Kenapa saudara sekalian? Musiknya keren, penyanyinya bersuara bagus, sound systemnya kelas atas, gedungnya itu megah, khotbahnya canggih, LED-nya, waduh sekarang nggak pakai LCD ya. LCD itu ketinggalan banget, orang ke gereja LCD orang bingung. Zaman berapa ini gereja ada? Sekarang semua mesti LED saudara sekalian. Oke. Saudara sekalian, ikut Yesus itu beda dengan percaya kepada Yesus, saudara terkasih. Dan ini realita. Oke, ada satu toko roti namanya Asher di Irlandia. Nah ini datang satu orang pesan kue, dikasih fotonya kiri atas. Oke, support gay marriage, dukunglah perkawinan sejenis. Oke, jadi yang punya toko bilang gini, maaf saya nggak bisa terima pesanannya. Satu, kita agak rame. Kedua, pesannya saya nggak setuju. Saya orang Kristen, nggak boleh perkawinan sejenis. Gara-gara ini satu kue ini, dia di pengadilan 7 tahun. 7 tahun bertarung di pengadilan, habis-habis uang banyak sekali. Hanya gara-gara dia pertahankan prinsipnya saudara sekalian. Akhirnya setelah 7 tahun, ya dia menang. Tapi keluar uang sudah banyak sekali saudara sekalian. Di Amerika Serikat sama hal yang terjadi. Saudara sekalian, jadi ini yang namanya ikut Yesus, realitanya begitu. Orang harus siap mengalami yang namanya kesusahan. Nomor 2, kenapa dibuat sulit adalah begini. Bahwa cara dapatkan prajurit terbaik adalah cari yang memang siap untuk susah. Itu poin yang kedua, saudara. Kenapa ikut Yesus dibuat sulit? Jadi yang mau cari aman dan nyaman, gak usah daftar ikut Yesus. Ikut yang lain sajalah. Ya. 2 Timotius pasal 2. Ayat 3 itu berkata begini. Ikutlah menderita. Bayangkan saudara sekalian, ikutlah menderita. Itu panggilan saudara sekalian. Sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi dia nggak pusing soal dirinya, soal kebutuhan dirinya. Dia cuma peduli satu hal. Bagaimana saya menyenangkan komandan saya. Itu yang Yesus cari. Nomor 3. Kenapa terkesan dibuat sulit? Simpel sekali, untuk memberikan kekuatan. Adalah jelas sekali, kesulitan itu memberikan kekuatan, tekad, fokus pada sasaran. Kemudahan justru mematikan, melemahkan, dan membuat terlena saudara-saudara sekalian. Ya. Saya kutip ya, satu orang namanya Jonathan Sacks. Jonathan Sacks ini mantan kepala rabi Inggris. Coba perhatikan kata-katanya ya. Ketika sulit untuk menjadi seorang Yahudi, orang-orang tetap jadi Yahudi. Ketika mudah untuk menjadi seorang Yahudi, orang berhenti menjadi Yahudi. Secara global, ini adalah masalah utama Yahudi di zaman kita. Maksud dia apa? Maksud dia begini. Kalau orang hidupnya enak, maka kebutuhan dia akan Tuhan itu hilang. Kalau orang itu hidupnya itu diberi kelimpahan banyak, hidupnya itu mudah,
maka keimanannya itu jadi longgar. Tapi kalau orang hidupnya itu dibuat sulit, maka anehnya justru orang-orang itu justru jadi sungguh-sungguh secara iman. Saya rasa saudara semua yakin punya pengalaman demikian, saya yakin. Kenapa? Karena Anda hidup ketika pandemi kemarin berlangsung, lockdown habis-habisan. Semua kita saudara sekalian jadi orang Kristen yang luar biasa. Tiap hari kebaktian, ya kan? Tiap hari kebaktian. Ketika masa sulit saudara sekalian. Nah, sekalipun dibuat sulit, Yesus juga berikan penghiburan. Dia kasih kita 3 hal. 1, dia janjikan kemenangan. Itu yang pertama. Dia janji kasih kita kemenangan, saudara sekalian. Yohanes 16 ayat 33. Dia berkata begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi Yesus itu dengan lantang mengatakan dia sudah mengalahkan dunia, jadi kita tidak perlu takut saudara sekalian. Kuatkan hatimu. Dia nggak bilang gini ya, karena aku sudah kalahkan dunia, maka kamu nggak akan alami penderitaan. Enggak, dia bilang kamu tetap alami penderitaan, cuman tahu satu hal, aku sudah mengalahkan dunia. Matius 28 ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Semua kuasa ada di tangan Yesus, saudara sekalian. Dia sudah menang melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Kemenangan diberikan kepada kita. Jadi kita nggak mungkin kalah, saudara sekalian. Tidak mungkin kalah. Kemenangan gak perlu diraih lagi, sudah dikasih. Itu satu kemenangan. Yang kedua, Yesus janjikan apa? Yang kedua, dia janjikan penyertaan. Ketika kamu lagi susah, Yesus janjikan bahwa dia akan menyertai kita, saudara sekalian. Dia tidak akan tinggalkan kita. Kalau saudara perhatikan di Matius 10, ayat yang ke-17 sampai 20, saya bacakan ya. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesat kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Dia tidak janjikan, kalau kamu ikut sama aku, kamu nggak akan diapa-apain. Nggak sama sekali. Dia hanya janjikan begini loh. Ketika kamu hadapi kesusahan, aku kasih satu yang akan menyertai. 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia akan berkata-kata di dalam kamu. Dan itu dijelaskan, saudara sekalian, berapa minggu lalu oleh Pak Yones Sirait dalam khotbahnya. Oke, jadi Yesus janjikan buat kita, saudara sekalian, penyertaan. Yang berikutnya adalah dia janjikan yang namanya pahala. Nomor 3, dia kasih janjikan pahala. Di Matius 5, 11, 12, itu Yesus berkata begini, berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Yang demikian ini dia bilang bersukacita. Kamu dicela, dianiaya, difitnah, kamu harus senang. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Perhatikan, saya perlu garis bawahi kata sorga. Upah itu di sorga, bukan sekedar di dunia saja. Bukan hanya itu, ukurannya itu besar. Upahmu itu besar. Besar itu saudara sekalian adalah ukurannya Tuhan, bukan ukuran kita. Ukuran Tuhan luar biasa. Jadi saudara-saudara sekalian, saya ajak kita semua untuk sama-sama respons terhadap panggilan untuk pikul salib. Kita ingin mencari prajurit-prajurit saudara sekalian, bukan pelancong. Kita mencari tentara, bukan turis. Jumlah itu saudara sekalian tidak penting-penting amat, saudara terkasih, tapi yang penting adalah kualitasnya. Suatu hari saya diminta menerjemahkan satu orang pengkhotbah dari luar negeri. Itu gereja itu muatnya cuma kira-kira 100 orang. Di sebelah gereja ada satu gereja lain muat 1000 orang. Oke, ya, sudah tahu kekuatannya lah. Ini cuma kebaktian satu kali.
Yang ini kebaktiannya itu kalau nggak salah 3-4 kali, yang 1.000 orang itu, oke? Jadi kita itu kalau naik tangga berjalan itu ya, eskalator, sampai di depan itu ada 2 orang yang tugasnya menggiring orang untuk ke gereja yang gede. Nggak peduli mau ke depan pun tetap aja dia suruh ke gerejanya yang di sono. Makanya orang ke sono terus yang ke 1.000 orang. Jadi yang 100 orang ini kasihan banget teman saya ini, oke? Ya. Jadi saya naik, langsung asirat itu bilang gini, Pak di sana. Saya bilang tidak, saya mau ke sana. Oke? Ya akhirnya, oh iya dikasih lewat. Oke. Pada hari itu ada pembicara dari luar negeri datang. Itu yang di sana itu kebaktiannya itu tinggal 10 orang, yang 1.000 orang itu loh. Tinggal 10 orang. Kenapa? Karena semuanya itu lari ke yang satu ini nih yang gak muat sama sekali. Yang 100 orang mestinya ini loh. Yang 1.000 orang kebaktian tinggal 10 orang. Karena semuanya berbondong-bondong pengen ke sini saudara sekalian. Oke, itu ribuan orang saudara sekalian gak ada kualitas. Nah jadi saudara sekalian respons kita itu seperti apa? Saja kita semua satu lakukan ini. Belajar menghargai pengorbanan Yesus untuk kita semua. Belajar menghargai pengorbanan Kristus bagi kita semua. Terkadang kalau saudara pengen melihat sesuatu, kalau enggak secara langsung, saudara kurang menghargai. Ya. Setelah lihat langsung, saudara akan kagum. Maksudnya begini loh. Saudara pernah enggak lihat foto tempat ini? Oke, next slide. Pasti pernah lah saudara sekalian. Saudara pernah melihat foto ini kan? Pasti saudara sekalian. Saya lihat ini foto banyak sekali. Sebenarnya tempat ini bagusnya bukan main. Tapi saudara perlu tahu satu hal. Bahwa melihat secara langsung itu beda dengan melihat foto. Begitu saudara tiba di tempat ini saudara sekalian. Saudara cuma sebut satu kata. Wow. Itu beda dengan lihat foto saudara sekalian. Efeknya itu beda. Begitu juga pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita itu lihat dan bilang, oh kasihan ya dipaku di kayu salib. Tapi kita enggak menghargai, kita hanya bisa ngomong tanpa menyelami betapa sakitnya orang disalib saudara sekalian. Ketika Mel Gibson bikin film The Passion of the Christ, dia dimarahin oleh banyak orang. Kenapa? Mereka bilang too bloody. Terlalu banyak darah. Terlalu banyak ini yang bikin orang tuh nggak nyaman. Jadi film ini mendapat ratingnya itu R. R itu artinya 21 tahun ke atas. Anak kecil nggak boleh nonton. Okay. Tahu nggak apa jawab Mel Gibson? Ketika ditanya, dibilang, kenapa Anda bikin film ini banyak sekali darahnya? Dia jawabnya begini, aslinya lebih parah lagi. Saya tidak tunjukkan aslinya. Kalau saya tunjukkan aslinya, Anda nggak boleh tunjukin di bioskop sama sekali. Ya. Nah, jadi itu bloody. Itu benar-benar berdarah-darah, saudara sekalian. Pemain filmnya James Caviezel, itu ketika adegan cambuk, itu di belakang sini, punggungnya itu ditaruh satu papan triplex. Okay? Papan triplex, terus ditutup dengan bahan. Okay? Sehingga kelihatan seolah punggung lah. Jadi ini algojonya ini yang cambukin dia ini, nyambuk, tapi saking semangat mencambuknya, dia pakai variasi, nggak cuma ke papan, dia begini, miring. Begitu miring, itu kena ke kulit aslinya si James Caviezel. Itu langsung bolong. Ya, langsung bolong. Dan dia teriak meraung. Seperti binatang dia bilang. Sakitnya saya hampir pingsan. Itu cuma kena 1 kali loh. Yesus kena 39 kali. Ya. Mestinya sudah pingsan-pingsan. Makanya ketika lagi di jalan, berkali-kali dia jatuh. Kenapa? Gak kuat. Darah mengalir terlalu banyak kayak mau pingsan. Ya. Maka dia haus sekali. Karena darah cairannya keluar banyak sekali saudara sekalian. Nah jadi kita ini kurang menghargai saudara sekalian. Dan kita ini suka salah kira. Mengira pakai salib sama dengan pikul salib. Ya. Banyak orang cuma pakai salib saudara sekalian. Pakai salib itu beda sekali dengan pikul salib. Masalah banyak kita adalah kita ini mengira pakai salib sama dengan pikul salib. Jadi saudara terkasih, ketika saudara dan saya
bicara soal salib, tolong pahami ini yang kata orang tadi bloody. Okay. Tahun 2002 atau 2003, saya sedang khotbah di Hotel Mirama di Surabaya. Sementara khotbah itu kira-kira 1.000 orang hadir. Saya bicara soal salib. Itu di hotel itu mimbarnya itu di atas sini itu ada kayak semacam atapnya, itu dibuat atap ya, kayak seperti itu. Sementara saya sedang khotbah di situ, mendadak di atas itu saya lihat seperti ada TV, layar TV muncul. Itu adegan salib. Tapi saya khotbah terus. Sementara saya khotbah terus, itu adegan di sana itu jalan terus. Ya. Lalu ditunjukkanlah Yesus sedang disalib di vision itu, di atas itu. Saya itu masih terus khotbah, saya nggak terganggu sama sekali. Tapi saya terganggu sekali ketika mendadak, yaitu mendadak wajah Yesus yang disalib itu ganti wajah saya. Itu saya terganggu sekali. Saya berhenti khotbah, saya terganggu sekali. Tiba-tiba saya yang tergantung di situ. Nah, tapi setelah saya sambil tetap lihat ke jemaat, tapi perhatian ke atas, saya akhirnya baru sadar. Rupanya itu seperti ada cermin. Gitu loh. Kalau ada cermin jadinya persis muka kita tuh yang kelihatan di situ. Jadi hari itu saya baru sadar apa kata Galatia pasal 2. Aku telah disalibkan bersama Kristus di kayu salib. Jadi ketika saudara dan saya lihat salib, saudara mesti sadar akan satu hal. Mestinya saya yang di situ. Saya nggak usah di situ karena Yesus gantikan saya. Saya nggak harus naik ke salib. Saya nggak harus dihajar karena Yesus gantikan saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, salib itu mesti dibuat personal. Buat kita semua masing-masing. Dengan jalan demikian kita bisa menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib saudara sekalian. Yang kedua adalah saudara dan saya itu mesti belajar untuk kita itu terima dan pikul salib kita setiap hari. Peter Scazzero itu seorang penulis yang bagus sekali. Saya banyak diberkati oleh bukunya Peter Scazzero. Salah satunya adalah tentang soal kerohanian yang sehat secara emosional. Dia bicara bahwa di gereja banyak orang itu imannya itu iman beracun. Toxic faith. Dia bicara 10 tanda orang yang punya iman yang gak benar. Ya. Salah satunya adalah memakai Tuhan untuk lari dari Tuhan. Ya. Ada orang demikian, oke? Okay? Ya. Nah, saya ketemu dia di Singapura, oke? Okay? Karena saya pengen sekali ketemu dia, saya dengar dia di Singapura, saya ke Singapura tahun 2015 untuk mendengarkan dia bicara. Okay. Nah, Peter Scazzero itu kemudian bikin satu artikel di majalah Christianity Today. Okay. Artikelnya judulnya adalah begini, saya tunjukkan judulnya ya. Okay. Apakah Anda mengikuti Yesus yang benar? Do you follow the right Jesus? Karena dia bilang ada Yesus yang gaya Amerika. Mesias gaya Amerika itu adalah Mesias yang bukan Kristus yang tersalib. Dia kasih 4 godaan yang sudah muncul dalam gereja. Okay. Ini 4 godaannya ya. 1, godaan popularitas. Pendeta pengen populer. Ini bicara pendeta soalnya ya. Oke. Pendeta pengen populer. Nomor 2, pendeta itu memakai ukuran kebesaran duniawi. Apa itu? Jumlah jemaat, jumlah kebaktian, kemudian gedung milik sendiri. Itu pendeta ngukur begitu. Yang ketiga adalah godaan keberhasilan. Selalu pengen berhasil. Tapi nomor 4 saudara sekalian. Godaan untuk Kristen di Amerika yang ikut juru selamat gaya Amerika. Ada dia bilang godaan untuk menghindari penderitaan dan kegagalan. Alangkah banyaknya orang Kristen yang menurunkan salib. Lay down your cross dia bilang. Bukan pick up your cross. Tapi justru salib sudah ada. Malah dia turunin. Oke. Enggak
pikul sama sekali. Nah, jadi saya kutip tulisannya ya di slide berikut. Dia berkata begini, memikul salib seperti yang diperintahkan Yesus tidak lain tidak bukan adalah tindakan perlawanan yang inovatif terhadap budaya dan sebagian besar dari kekristenan gaya barat. Jadi Injil itu menurut dia sudah diencerkan seperti bubur encer, saudara sekalian, di negara-negara barat. Di mana apa itu tidak ada namanya pikul salib. Saudara-saudara sekalian, kekristenan gaya barat adalah kekristenan yang anti pikul salib dan anti penderitaan. Dan itu berbahaya. Saya ingin tunjukkan kepada saudara sekalian, orang terkaya di dunia bicara soal anaknya. Anaknya banyak sekali, belasan kayaknya. Dia khawatir akan satu hal. Dia khawatir bahwa anak-anaknya itu tidak cukup menghadapi kesusahan dalam hidup ini. Saudara coba bayangkan ya. Bayangkan. Saya cuma khawatir anak-anak saya, karena saya kaya, hidupnya nggak cukup susah. Dan dia lagi mikir gimana caranya bikin anak saya susah. Nah kita semua pengen anak kita itu nyaman, enak. Dia bilang bahayanya bukan main. Banyak orang tua menghindari kesusahan dan perjuangan untuk anaknya. Kita itu lupa, kita tidak akan terus ada untuk anak-anak kita. Suatu hari kita akan mati, saudara sekalian. Kalau anak kita terus disusui dan disuapi pada umur 25 tahun, itu namanya anak apa itu? 25 tahun nih, masih disuapin, masih dimandiin, itu namanya anak apa itu? Itu namanya anak yang ada masalah, tidak berkembang sama sekali. Ya. Nah, saya bukan bilang jangan tolong anak, tolong dibedakan. Anak harus didukung dan dibantu, tapi didukung itu kan artinya dia berusaha dan dia berupaya. Orang tuanya ada di belakang. Ini seringkali orang tuanya ada di depan, ngerjain semuanya buat si anak. Ya. Saya juga enggak bilang, karena kita bicara tentang pikul salib aniaya, saya juga enggak bilang kita diam saja terima mentah-mentah kalau mengalami aniaya. Semua kita tahu apa yang terjadi di Indonesia, saudara sekalian. Mati-matian kita ini berbicara. Kita mesti berbicara, saudara sekalian. Pak Yonas Sirait bikin satu klip di Instagramnya. Dia bicara keras sekali tentang kejadian di Sukabumi. Tapi papanya, pendeta Henry Dunan Sirait, bicara keras sekali tentang kejadian di Padang karena beliau tinggal di Padang, saudara sekalian. Jadi saya ingin berkata bahwa orang Kristen tetap mesti bersuara, tetap mesti kita ini memohon pemerintah untuk memberikan keadilan buat kita semua, kebebasan beribadah, saudara sekalian. Tapi saya kaitkan dengan kata-kata dari Elon Musk. Dia ingin anak-anaknya hadapi kesulitan supaya jadi kuat. Saya rasa Yesus juga demikian, dia seorang Bapa yang baik. Dia pengen kita semua, saudara sekalian, punya kekuatan. Untuk itu dia kasih tahu sama kita, kalau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, baru bisa ikut aku. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Masa-masa kita bangkit berdiri, saudara sekalian, kita datang ke hadapan Tuhan. Di tengah-tengah iman kita akan mujizat yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Mari kita juga lakukan satu hal. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh pada hari ini menjadi seorang prajurit bagi Yesus. Ia seorang yang siap untuk menderita, siap susah karena Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang menjanjikan bagi kami kemenangan, penyertaan, dan pahala. Terima kasih karena Engkau sungguh baik ya Tuhan. Sehingga Engkau berikan kepada kami hal-hal yang akan menolong kami menghadapi kesusahan aniaya dalam hidup ini. Kiranya GBI Putra
itu menjadi satu umat yang sungguh-sungguh boleh pikul salib dan sangkal diri. Jadi karena kami tentaramu ya Tuhan, bukan turis dalam kerajaan-Mu. Jadikan kami Tuhan sebagai prajurit-Mu, bukan pelancong di kerajaan-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dan kekuatan-Mu atas kami yang hadir di sini pada hari ini. Firman Tuhan hari ini sampaikan bukan dengan kekuatan, tapi dengan kelemahan. Tapi kiranya Roh Kudus boleh bekerja, sehingga apa yang lemah dikuatkan oleh kuasa Allah. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Biar jemaat ini boleh bangkit dan menjadi prajurit-prajurit yang berkenan di hadapan Tuhan saja. Kami terus mendoakan bangsa dan negara kami, memohonkan pertolongan Tuhan dinyatakan bagi Indonesia. Tuhan tolong supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu dan bangsa kami dibawa mengalami kemajuan dan kemakmuran karena berkat Tuhan atas bangsa kami. Pimpin dan tuntunlah Presiden kami Prabowo Subianto dengan para menteri dan pemimpin bangsa yang lain semuanya Tuhan. Terima kasih, kami serang Gedung Hope dalam tangan Tuhan supaya Tuhan tempat tersebut menjadi berkat. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohonkan berkat Tuhan juga untuk semua kegiatan kami Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan semua boleh jadi berkat. Terima kasih. Dan sekarang Tuhan berkati yang berulang tahun. Berkati juga yang sudah menaikkan ibadah pada hari ini Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Turunlah berkat-Mu atas kami semua. Saudara, saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini, pagi ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain. Dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus kembali kali yang kedua. Amin, amin. Haleluya.